Maka kau menjadi kekasihku yang ia terkejut bukan main saat mendengar perkataan itu keluar dari mulut Taeyong. Apa dia tidak salah dengar? Bosnya mengutarakan cinta padanya, namun kini ia terdiam membeku. Karena bingung harus menjawab apa, rasanya seketika bibirnya membeku dan tak mampu mengeluarkan kata-kata. Kini wajah Taeyong masih berada di hadapannya dengan jarak yang cukup dekat. Pria itu memandangnya lekas seolah menunggu jawaban darinya. Wanita itu bahkan semakin gugup saat melihat wajah memohon dan lugu Taeyong saat ini. Tatapan matanya berbeda dari yang biasa dia lihat. Wanita mana yang tidak akan tertarik dengan pria setampan? Taeyong, semua wanita pasti akan jatuh luluh dengan pria macam Taeyong. Memiliki aura keren, begitupun Yen. Dia tertarik dengan pria itu, namun hanya sebatas tertarik. Dia pun merasa tak mungkin jika bosnya itu memiliki perasaan lebih padanya. Maaf, perkataan yang terhenti. Apa kau sedikitnya tidak tertarik padaku? Aku bersungguh-sungguh. Aku bahkan telah mencintaimu semenjak awal kita bertemu. Posisi seperti ini menyulitkan Yen untuk berkutik. Tubuhnya yang ditahan oleh Taeyong jatuhnya berdegup kencang karena gugup dan ekspresi wajahnya mungkin sudah terlihat aneh karena terlalu terkejut. Yen larut akan pikirannya sendiri. Terima kasihku ya, tanya Taeyong lagi. Tanpa sadar Yen mengangguk pelan. Lekas Taeyong memeluk Yen dengan senang karena wanita itu menerima cintanya dan mau menjadi kekasihnya. Taeyong memeluk Yen sambil terus mengucapkan terima kasih. Seketika Yen tersadar dari lamunannya dan menyadari akan perbuatannya itu. Taeyong tahu jika Yan tidak membalas. Lekas dia mengetikkannya. Taeyong memintanya untuk tidur bersamanya malam ini. Tidur bersama, terkejut Yan. Tidak perlu Tuhan, aku akan kembali ke kamarku saja. Tentunya ia takut jika tidur bersama dengan lawan jenis dalam satu kasur. Pasti tujuannya tidak lain jika tidak. Ia tidak ingin itu. Saya tidur saja, aku tidak akan menyentuhmu, tenang Taeyong. Dia belum dapat tidur karena masih tak menyangka dengan kejadian tadi. Taeyong mengutarakan cintanya dan memintanya menjadi kekasihnya. Yan heran mengapa pria itu tiba-tiba. Ia juga menyesali keputusannya untuk menerima cinta Taeyong terlalu cepat. Dia bahkan baru mengenal pria itu sebentar dan baru bekerja dengannya sebentar. Mengapa dia begitu ceroboh langsung menerima cintanya? Bagaimana jika Taeyong adalah pria tidak baik, pria yang hanya mempermainkan hati wanita? Bagaimana jika Taeyong hanya menginginkan saja sama seperti pria di klub?
bahkan baru mengenal pria itu sebentar dan baru bekerja dengannya sebentar. Mengapa dia putus roboh langsung menerima cintanya? Bagaimana jika Taeyong adalah pria tidak baik, pria yang hanya mempermainkan hati wanita? Bagaimana jika Taeyong hanya menginginkan tubuhnya saja, sama seperti pria di klub? Pikiran-pikiran itu membuat Ian sulit tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya secara diam-diam. Ian telah kembali ke dalam kamarnya, lekas merebahkan tubuhnya di kasur. Ian menghela nafasnya panjang. Namun semua itu adalah terlanjur. Dia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Yang kini harus dilakukan adalah menjalani hubungan ini dengan Taeyong. Untuk kedepannya dia akan pikir nanti jika Taeyong mampu membuatnya. Pagi telah tiba. Ian terkejut karena dia bangun kesiangan. Dia melihat jika waktu kini telah menunjukkan pukul 9 pagi. Dia bangun kesiangan karena efek semalam yang terus terjaga. Ian akan membersihkan diri lalu bersiap-siap untuk menuju ke kamar Taeyong untuk menyiapkan dia sarapan. Lekas Ian duduk di kursi meja makan. Begitupun Taeyong. Lekas keduanya dengan kilat menikmati makanan masing-masing. Taeyong terlihat sibuk dengan tabletnya pagi ini. Tangan kirinya memegang tabletnya, sedangkan tangan kanannya memegang roti panggang yang terus dia makan. Tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Ian pun tidak ingin membuka percakapan karena melihat pria itu yang terlalu fokus pada tabletnya. Selagi menikmati sarapannya, Ian terus berpikir heran dalam hati, mengapa sikap Taeyong berbeda pagi ini dengan semalam. Ada apa? Tanya Taeyong dengan kencang. Lamunan Ian yang sedang berpergok memperhatikan Taeyong lekas membuang wajahnya dengan gugup. Tidak, Tuan, Anda terlalu sibuk pagi ini. Malas Ian sambil terus melanjutkan makannya agar terlihat tidak terlalu gugup. Benar, Johnny mengirim berkas untuk rapat Kamis nanti. Malas Taeyong yang tatapannya kembali pada tablet. Ian semakin yakin jika Taeyong tak menyadari perbuatannya semalam. Melihat bahkan pria itu tak menatap wajahnya seakan bertindak tak acuh. Setelah mengatakan itu, lekas Taeyong bangkit dari kursinya. Dia telah selesai melakukan sarapan. Lekas Taeyong meninggalkan Ian yang masih menikmati sarapannya seorang diri. Ian melihat Taeyong pergi meninggalkannya begitu saja. Ian menghela nafasnya karena semakin yakin jika Taeyong tak mengingat kejadian semalam. Ian menjadi rasa pertamanya telah direnggut oleh pria itu. Mengapa sikap pria itu menunjukkan seolah tidak ada hal yang menjadi di antara mereka? Namun memang itu faktanya. Tidak mungkin bosnya itu benar-benar menyukai wanita polos dan lugu sepertinya.
Aku udah dari tadi menahan diri udah langsung mencium saat sarapan karena aku belum mandi. Dia mengatakan itu dengan suara bertanya namun terdengar lembut. Kegiatannya terhenti oleh Teh terdiam kaku karena terkejut dengan sikap Taehyung yang tiba-tiba. Maaf ya, kau sepertinya terlihat kesal saat aku sibuk dengan tabletku tadi, kata Taehyung lagi. Ia terkejut saat mendengar perkataan Taehyung ini. Bagaimana dia itu bisa tahu jika dirinya sedikit kesal dengannya? Bukan kesal, tepatnya sedikit heran melihat perubahan sikap Taehyung. Setelah mereka membelai pipi, ia diam mendekatkan wajahnya pada wajah ia lalu mengecupnya. This is morning kiss, senyum Taehyung, senyum jantung yang tengah berdegup kencang sekarang karena gugup. Tak lupa pun pipinya telah memerah karena malu. Taehyung kembali mencium. Ya, namun kini diberinya sedikit. And this is for you. Koman karena telah meninggalkan kamarku semalam. Senyum Taehyung nakal. Ia tak mampu menatap wajah Taehyung begitu tampan. Ia tidak kuat. Taehyung menatap rakat. Ia seolah menunggu reaksi wanita itu. Maaf Tuhan, ia terbata-bata karena gugup. Baik Taehyung, gugup yang setengah mati. Good girl. Taehyung menjauhkan wajahnya dari wajah Yen. Dia membelai suara Yen lembut dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Taehyung lekas berganti pakaian yang telah Yen siapkan. Dia lekas pergi menjauh membiarkan Taehyung berganti pakaian. Ia memilih untuk kembali ke kamarnya. Setelah sampai kamar, lalu napas yang cepat dan tidak stabil. Ia terlihat seperti habis terkena serangan jantung. Dia memegang dadanya dan merasakan detak jantungnya berdetak cepat. Kota itu adalah tempat di mana ibunya berasal, tempat di mana rumah neneknya berada. Ia merasa senang namun sedih saat mendengar itu. Dia sedang karena dapat kembali datang kota itu, namun sedihnya dia tidak dapat mampir ke rumah nenek. Tak mungkin jika dia meminta pada Teo untuk mampir ke rumah neneknya. Ia harap di kemudian hari dia dapat berkunjung ke rumah neneknya dan menginap di sana. Mengingat bagaimana Teo bersikap manis padanya, mencium bibirnya membuat tubuhnya menjadi panas. Bahkan bisikan suara si pria itu masih terngiang-ngiang di otaknya yang membuat rambut seluruh tubuhnya meremang geli. Mengingat bagaimana Teo bersikap manis padanya membuat ia menjadi panas. Bahkan suara bisikan pria itu masih terngiang-ngiang di otaknya yang membuat rambut seluruh tubuhnya meremang geli.
Entah ia tak bisa menolak, dia merasa jantungnya berdegup cepat saat berada di dekat Taeyong. Padahal sebelumnya dia merasa biasa saja. Namun, mengapa perasaan itu menjadi berubah-ubah akhir-akhir ini? Apakah dirinya mulai tertarik dengan Taeyong?